Saya mau share screen terkait dengan kuliah hari ini. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Dokter. Ya, ya. Saya ini. Oke, adik-adik mungkin langsung saja ya, karena ini waktunya sudah terlambat berapa menit dari yang seharusnya. Langsung saja saya mulai ya untuk kuliah kali ini tentang struktur sel, pertumbuhan, kemudian klasifikasi dan juga flora normal. Jadi kalau kita bicara soal bakteri ya, atau mungkin klasifikasi secara umum dulu ya, itu dibagi menjadi 8 grup ya, atau 8 tingkatan atau 8 level. Yang pertama adalah domain, kemudian kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Nah, untuk secara khususnya ya, mungkin adik-adik nanti akan melihat ini ya, berhubungan dengan nanti pengelompokan dari mikroorganisme. Nah, pada hal ini kita mungkin spesifik ke bakteri. Jadi sebetulnya di dalam kingdom sendiri ya, di dalam kingdom tadi ada beberapa grup ya. Jadi dibagi menjadi 6 grup, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, kemudian fungi, kemudian grup yang animalia. Nah, di sini dibagi lagi menjadi cell type, tipe selnya. Jadi ada yang prokaryotik, kemudian ada yang eukaryotik. Untuk yang prokaryotik ini uniseluler semuanya, tapi yang eukaryotiknya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi misalnya protista maupun jamur itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi ada, kalau misalnya jamur itu kan ada yang bersel satu ya, tapi ada juga yang jamur yang tingkatannya lebih tinggi, yang multisel. Kemudian dari nutrisinya sendiri ada yang sifatnya autotropi, ada yang heterotropi. Autotropi artinya dia memang bisa menghasilkan bisa menghasilkan makanan sendiri atau gabungan. Jadi antara dia heterotropi ya, heterotropi itu kan berarti dia tidak mampu untuk menghasilkan makanan sendiri. Tetapi ada yang gabungan juga, ada yang dia itu bisa menggunakan makanan yang sudah ada maupun dapat membuat sendiri. Nah, ini untuk klasifikasinya mungkin secara ini ya, kalau bakteria itu masuk di kingdom Eubacteria, kemudian yang arche di kingdom Arche, dan seterusnya. Kemudian kalau yang eukarya ini ada protista, plantae, kemudian fungi dan animalia. Nah, itu tadi gambaran secara umum ya untuk klasifikasi dari kingdom tadi ya. Kemudian kita ke tadi untuk yang domain bakteria ya, untuk yang khusus untuk domain yang bakteria, kita lihat dari mulai strukturnya, yaitu struktur bakteri ya. Jadi kalau di gambar ini ya, bakteri ini adalah bakteri yang sangat lengkap, yang dia mempunyai struktur yang komplit ya. Tidak semua bakteri mempunyai struktur yang komplit. Ada yang berkapsul, ada yang tidak, ada yang berdinding sel, ada yang tidak. Kemudian ada yang punya pili, ada yang tidak. Jadi banyak sekali variasi dari struktur bakteri. Nah, untuk yang ini adalah bakteri yang lengkap ya, yang menunjukkan semua struktur lengkap. Jadi dari mulai yang bagian luar ini adalah kapsul ya. Kapsul, kalau kita lihat lapisannya di sini, kapsul ini berfungsi untuk melindungi. Salah satunya adalah melindungi sel bakteri dari pengaruh dari luar, kemudian juga melindungi dari fagositosis kalau misalnya dia melakukan infeksi.
Kemudian juga ada yang sebagai cadangan makan, tempat cadangan makanan itu disimpan di kapsul itu. Kemudian setelah kapsul ini ada dinding sel ya. Dinding sel bakteri dinding sel ini juga berfungsi untuk membentuk struktur atau membentuk bentuk dari bakteri. Apakah nanti berbentuk kokus, berbentuk bulat dan sebagainya. Jadi dia yang akan membuat bentuk itu menjadi konstan. Ada bakteri yang tidak mempunyai dinding sel ya. Ada bakteri yang tidak punya dinding sel dan bakteri ini bentuknya tidak konstan, dia berubah-ubah karena hanya punya membran saja. Tapi kalau dia punya dinding sel, bentuknya akan tetap. Kemudian dinding sel ini juga berperanan banyak ya. Dan dinding sel ini kalau misalnya kita memandang dari sisi klinis itu digunakan sebagai target untuk terapi atau target untuk membunuh bakteri. Obat-obatan yang berkaitan atau yang mempunyai target pada dinding sel, misalnya grup beta-laktam, itu kan pada dinding selnya, jadi merusak dinding sel, menghancurkan dinding sel. Kemudian ada juga obat-obatan yang lain. Kemudian setelah dinding sel, itu ada sel membran atau membran sel. Membran sel ini sangat penting ya untuk bakteri, selain dia juga mengatur permeabilitas. Membran ini juga merupakan salah satu target juga ya dalam terapi atau dalam kita mengeliminasi atau membunuh bakteri. Jadi ada antibiotik yang targetnya itu di sel membrannya, sama untuk bakteri yang gram negatif. Kemudian kalau tadi yang dikatakan bahwa ada bakteri yang tidak punya dinding sel, mungkin adik-adik nanti cari ya, coba bakteri apa yang tidak mempunyai dinding sel. Itu nanti obat terapinya kan dia tidak bisa diterapi dengan obat-obatan yang targetnya dinding sel, karena dia saja tidak punya dinding sel. Jadi targetnya nanti adalah pada sel membran. Jadi antibiotik yang digunakan untuk terapi adalah antibiotik yang titik tangkapnya di sel membran. Kemudian di sini ini ada pili ya. Pili yang kalau kita lihat ini seperti rambut-rambut di permukaan yang muncul di permukaan kapsul. Nah, ini sebetulnya asalnya adalah dari sel membran. Ya, jadi dari sel membran ini dia membuat penonjolan seperti itu yang menjadi piles atau fimbria. Fimbria ini berperanan untuk attachment atau melekat pada sel host. Jadi kalau misalnya bakteri ini akan invasi, dia akan melekat dulu karena harus ada proses attachment dulu yang dimotori oleh salah satunya oleh pilus atau fimbria ini. Kemudian selain itu juga sebagai alat gerak untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Ini kita bisa membayangkan kalau infeksi misalnya pada kasus catheter associated urinary tract infection ya, pada kasus infeksi saluran kemih pada pasien yang menggunakan kateter. Nah, bakteri-bakteri yang mempunyai pili misalnya E. coli itu sering sebagai penyebab karena dia dari bagian luar, dia akan nempel di selang kateter itu, masuk, kemudian dengan kemampuan dia untuk melekat dengan pili tadi dan juga gerakan, dia akan naik ke atas menuju ke vesika urinaria dan menyebabkan infeksi. Selain itu, pili atau fimbria ini juga berfungsi untuk transfer genetik material, terutama resistant genes. Jadi ini dapat sebagai sarana dari bakteria untuk menularkan atau mentransfer genetik material. Misalnya satu bakteri itu mempunyai DNA plasmid ya, mobile genetic elemen yang ada di dalam sitoplasmanya ini, kemudian dia berdekatan dengan bakteri yang lain, ini dapat menularkan ini melalui pili. Jadi di pili itu nanti akan saling terhubung, kemudian akan ditransfer sehingga terjadi penularan ya atau transfer genetik resistant genes terutama. Kemudian di dalam
setelah tadi membran ya, membran sel, kemudian di dalamnya ini ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini ada berbagai macam organela. Misalnya ribosom, inclusion body. Kemudian di sini ada plasmid ya, tadi yang kita sebut plasmid. Plasmid ini dan ini DNA atau kromosom. Nah, plasmid ini atau disebut dengan mobile genetic element ini sebetulnya juga sama pembawa sifat ya, dia juga gen, tetapi dia terpisah dari kromosomal DNA. Nah, mobile genetic element atau plasmid ini dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain atau ke lingkungan. Dia bisa dilepaskan ke lingkungan melalui pili. Nah, kalau misalnya plasmid ini mengandung gen resisten terhadap antibiotik, maka kalau dia lepas, bakteri ini akan menjadi sensitif kembali terhadap antibiotik tersebut. Atau misalnya ini dapat bereplikasi, kemudian tadi dapat melakukan konjugasi dengan bakteri yang lain dan kemudian dapat ditularkan atau ditransmisikan ke bakteri lain yang tadinya tidak resisten terhadap antibiotik yang dibawa oleh gen ini kemudian menjadi resisten. Jadi peranan plasmid ini sangat besar, terutama untuk transfer resistant genes. Kemudian tadi baik itu kapsul, kemudian dinding sel, sel membran, kemudian plasmid, dan ini yang belum ada itu adalah ya kromosom di sini ya. Ini semua berfungsi untuk bakterial virulensi. Jadi virulensi bakteri ini sangat dipengaruhi oleh semua yang ada di sini dan ini semua bisa menjadi target ya, terutama misalnya sel wall tadi, kemudian sel membran, kemudian kromosom ya, kemudian ribosom. Ini menjadi target untuk antibiotik. Jadi misalnya antibiotik yang tadi yang bisa menghancurkan dinding sel ya, kemudian antibiotik yang berhubungan dengan membran sel, misalnya grup polymyxin seperti itu targetnya ada di masing-masing ini dan masing-masing antibiotik mempunyai target yang berbeda-beda. Misalnya fluoroquinolone, dia akan menghambat replikasi DNA, yang menghambat sintesis DNA, kan nanti terlibatnya adalah di kromosom. Atau misalnya golongan eritromisin ya yang berhubungan dengan ribosom. Ini kalau kita lihat dari misalnya di mikroskopik ya, kalau bakteri yang berkapsul itu kita bisa melihat secara langsung ya. Jadi ada bagian yang terang atau bening di sekitar badan dari bakteri. Jadi ini menandakan bahwa bakteri ini berkapsul. Nah, kemudian kalau tadi sitoplasma ya, di sitoplasma itu memang sitoplasma itu sebagian besar adalah air. Tapi ada juga protein dan salt protein ya, yang nanti dia itu berperan penting dalam mempertahankan osmotik dari bakteri tadi. Karena kalau misalnya terjadi perubahan osmotik, nanti akan bisa menyebabkan kerusakan sel bakteri. Jadi dia berfungsi untuk tadi membran plasmanya berfungsi untuk menjaga agar sitoplasmanya itu osmolaritasnya itu terjaga. Kemudian tadi di sitoplasma sudah disebutkan ya ada DNA dan DNA untuk bakteri ini adalah haploid ya. Kemudian ada plasmid. Ya, plasmid tadi merupakan bagian ekstra kromosom, jadi bukan termasuk dalam kromosom. Kemudian dia sirkuler ya, DNA-nya sirkuler. Sirkuler itu berarti ya berbentuk sirkuler, saling terhubung gitu ya, berbentuk lingkaran seperti itu. Kemudian tadi berperanan untuk antibiotik resisten dan juga sebagai faktor virulensi. Kemudian ini adalah gambaran sel membran ya, sel membran bakteri itu gambarannya ya kurang lebih seperti ini. Ini terdiri dari bagian yang hidrofilik dan bagian yang hidrofobik. Dan di sini terdapat atau komponennya adalah asam lemak ya. Kemudian di sini juga ada gliserol dan fosfat.
Kemudian sifat dari sel membran sendiri dia adalah water bisa masuk ya, maksudnya dia tadi untuk menjaga permeabilitas tadi dan juga bersifat fleksibel. Tetapi tidak mudah untuk mudah untuk rusak. Kemudian kalau tadi dinding sel tadi mempertahankan bentuk bakteria, konsistensi dari bentuk bakteri, apakah itu bentuk kokus, apakah itu bentuk batang. Kemudian sel wall ini juga unik ya di bakteria. Jadi masing-masing bakteria itu punya karakteristik di dinding sel itu. Misalnya bakteri gram positif dan gram negatif itu karakteristik yang berbeda. Jadi di sini ada dua, dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif. Kemudian ini contoh dari skema untuk bakteri gram positif dan gram negatif. Karena pembagian grup atau klasifikasi berdasarkan dinding sel dengan pengecatan gram ini sangat penting ya untuk kita bisa tadi untuk diagnosis maupun untuk terapi. Nah, sebagian besar dari terapi itu berdasarkan dari pengecatan gram ini, karakteristik dari gram, reaksi terhadap gram, apakah itu gram positif atau gram negatif. Kalau gram positif itu kita lihat ya di gram positif dan gram negatif itu di susunan dinding selnya berbeda. Kalau yang di gram positif itu di sini ada lapisan di bagian ini ya, ini lapisan polisakarid ya. Polisakarida. Polisakarida ini dari bagian luar sampai ke bagian membran, plasma membrannya. Kemudian di sini ada peptidoglikan yang sangat tebal. Peptidoglikan ini termasuk struktur yang kuat. Kemudian di sini adalah plasma membran. Jadi kalau kita lapisannya ya seperti ini, peptidoglikan, kemudian plasma membran. Kemudian kalau yang gram negatif, ini ada 3 lapisan. Yang paling keluar adalah lipopolisakarid. Ya, jadi ada bagian yang envelope gitu, yang berisi atau komponennya adalah lipopolisakarida atau LPS. Kemudian dia juga punya peptidoglikan, cuma relatif lebih tipis. Dan sama ada plasma membran. Jadi di gram negatif itu ada 2 membran, yaitu yang bagian ini adalah outer membran, bagian yang di sini adalah plasma membrannya. Karena di sini adalah di bagian ini adalah plasmanya, mungkin di plasma membran, kemudian ini outer membran. Sementara kalau pada gram negatif itu tidak ada outer membran. Nah, ini nanti juga berhubungan dengan bagaimana kita memilih antibiotik untuk bakteri-bakteri gram positif atau gram negatif, dan juga nanti menentukan bisa dijadikan marker, maksudnya marker infeksi, apakah infeksinya disebabkan oleh bakteri gram positif atau gram negatif. Dan adanya lipopolisakarid ini juga, karena lipopolisakarida ini imunogenik sekali ya, jadi tadi dia bisa dijadikan sebagai untuk diagnosis ya, untuk marker. Selain itu juga kewaspadaan ya, karena LPS ini banyak dapat menyebabkan kalau misalnya dia bakterinya mati, maka LPS ini tetap berbahaya. Jadi bukan hanya bakteri yang hidup saja yang berbahaya, tapi yang mati juga, karena dengan mati maka dinding selnya pecah, LPS-nya keluar. Nah, ini LPS ini kan dapat menyebabkan salah satunya misalnya terjadi septic shock ya. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, secara dengan diagram ini, di sini ada 3 lapisan, yaitu outer membran, kemudian lapisan peptidoglikan yang tipis, dan membran plasma. Adik-adik mungkin sudah atau belum ya, untuk melakukan pemeriksaan gram. Kalau untuk, saya tidak tahu apakah mungkin semester 2 sudah pernah, tetapi nanti di semester 2 sudah ada pemeriksaan gram belum ya? Yang kemarin.
Ya kita ulangi sebentar ya. Jadi kalau misalnya itu gram positif dan gram negatif itu dibedakan berdasarkan respon terhadap pengecatan gram. Di mana pengecatan gram itu ada 4 cat, gram A, gram B, gram C, dan gram D. Ya, untuk gram A ini berisi cat yang berwarna violet, ya, kristal violet. Kemudian yang gram B ini sifatnya dia adalah sebagai penguat iodin. Kemudian gram C ini adalah alkohol yang berfungsi sebagai pewarna kontras, ya bukan pewarna kontras, sebagai peluntur ya, sebagai peluntur. Kemudian gram D ini sebagai pewarna kontras yang berwarna merah. Nah, kalau misalnya gram positif, kalau misalnya kita punya sampel, misalnya mengambil sampel dari swab luka, kemudian kita goreskan di objek gelas, kemudian kita lakukan pewarnaan gram. Kalau misalnya di situ bakterinya adalah, kalau seperti di sini adalah campuran ya, jadi ada gram positif, ada gram negatif. Nah, untuk yang gram positif, diberi warna gram yang pertama yang berisi kristal violet, bakteri ini akan berwarna biru. Gram negatif juga demikian. Karena semuanya bisa menyerap cairan cat tadi. Kemudian dengan diberi iodine treatment, maka warna ini menjadi semakin, warna dari kristal violet itu juga semakin kuat masuk. Jadi akan terikat dengan baik, baik dituntut di gram positif maupun dan gram negatif. Nah, kemudian dengan diberikannya cat yang ketiga, yang merupakan peluntur tadi, dapat menghilangkan cat yang ada di gram negatif. Tapi kalau gram positif dia tetap. Mengapa decolorization dengan alkohol itu untuk gram negatif dia bisa menghilangkan cat yang sebelumnya sudah diserap? Karena alkohol ini sifatnya kan dia kalau dengan LPS itu kan larut ya di alkohol. Kalau kita lihat struktur dari gram negatif tadi di sini adalah LPS ya, lemak ya, lipopolisakarid, jadi lemak dan polisakarid. Ini kalau di yang bagian lemaknya ini ya, di bagian lemaknya itu kalau kena alkohol kan dia akan rusak. Jadi akan istilahnya akan ada porin, akan ada berlubang-lubang gitulah, menjadi sehingga yang tadinya sudah diserap itu akan keluar lagi pada saat dicuci. Karena dia tidak tahan dengan alkohol. Tapi kalau yang gram positif karena lapisan peptidoglikanya tebal, maka walaupun dikasih alkohol, tetapi warna yang sudah masuk tadi tidak akan dikeluarkan lagi sehingga tetap berwarna ungu. Sehingga pada saat dikasih counter stain atau cat untuk kontras, itu yang gram positif tetap berwarna violet atau ungu, kemudian yang gram negatif karena dia tadinya sudah keluar lagi warna yang ini, warnanya menjadi tidak jenuh ya, sehingga bisa menyerap warna merah. Sehingga kalau nanti di mikroskopi kita melihat ada yang gram positif misalnya atau gram negatif, terutama kalau terjadi campur ya bakteri gram positif dan gram negatif. Ini berbagai contoh dari bakteri tadi dari pengelompokan gram. Mungkin kalau yang kokus ini ya, kokus kalau gram positif banyak ya, contoh kokus gram positif itu banyak. Mungkin adik-adik yang perlu ini adalah kokus gram negatif, karena kokus gram negatif itu tidak banyak. Jadi harus tahu apa saja sih sebetulnya contoh dari bakteri dengan yang berbentuk kokus yang sifatnya gram negatif. Misalnya Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis ini contoh. Kalau kokus gram negatif itu sedikit ya, hanya tidak terlalu banyak contoh ya yang patogen pada manusia. Tapi kalau basil, kemudian basil gram negatif maupun gram positif, kokus gram positif itu banyak sekali bakteri yang mengakibatkan atau yang berperanan dalam infeksi pada manusia. Misalnya kalau lihat di sini ya, Neisseria itu dia adalah intraseluler bakteri. Jadi kita sering melihatnya itu di dalam suatu sel. Ini adalah di sel darah putih ya. Di sel neutrofil, di sel polimorfi nuklear yang kecil-kecil ini adalah Neisseria. Dia bisa ditemukan intraseluler maupun ekstraseluler. Kalau sebagian besar bakteri adalah ekstraseluler, tapi Neisseria ini adalah intraseluler bakteri. Ada lagi yang intraseluler bakteria.
yang bisa misalnya kayak TB itu juga bisa seluler, bisa ekstraseluler, tapi dia juga bisa hidup di makrofage ya, jadi sebagai intraseluler bakteria. Kalau ini khas dari Staphylococcus aureus ya, bentuknya seperti buah anggur bergerombol. Kalau yang epidermidis ini tidak bergerombol ya, warnanya biru ungu tetapi susunannya lebih tersebar. Kalau yang berbentuk ungu bergerombol seperti buah anggur seperti ini khas untuk Staphylococcus aureus. Kemudian kalau yang basil ya, basil gram positif ini misalnya Corynebacterium, itu ciri khasnya kalau di Corynea itu dia punya granula ya. Jadi ini contohnya ada granula, bisa terwarnai granulanya. Kemudian kalau Bacillus ini khasnya adalah dia punya spora. Jadi di tengah-tengah gitu kalau dari pengecatan itu nanti akan ada bagian yang kosong gitu ya di dalam tubuh bakteri yang itu adalah spora yang tidak terwarnai. Nah, kemudian ini secara umum ya klasifikasi berdasarkan pengecatan gram. Jadi ini gram positif, di sini gram negatif. Gram positif tadi dibagi menjadi kokus dan bentuk rods atau batang. Kemudian masing-masing bentuk ini ada dibagi lagi, ada yang aerob, ada yang fakultatif anaerob, ada yang masuk grup anaerob. Demikian juga yang berbentuk batang, aerob atau fakultatif anaerob atau bakteri anaerob. Sama dengan yang gram negatif ya, kokus gram negatif ini kalau di sini adalah aerob. Kemudian yang berbentuk batang ini tadi sama aerob, fakultatif anaerob, dan ini ada contoh mikroareofilik. Contohnya adalah Campylobacter. Kemudian kalau di luar gram positif dan gram negatif itu ada yang grup yang disebut dengan atipikal ya, atipikal bakteria. Jadi bakteri yang tidak masuk dalam grup itu. Misalnya itu Chlamydia, Rickettsia, Borrelia. Ini tidak dimasukkan karena dia punya khas ya. Untuk Chlamydia itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa dilakukan pengecatan gram. Jadi kita nggak bisa membedakan itu gram positif atau gram negatif karena tidak bisa dilihat saking kecilnya tadi. Kemudian kalau Mycoplasma ya, Mycoplasma, Legionella, Helicobacter ini juga kalau diwarnai itu hasil pewarnaannya sulit dibuat pewarnaan yang baik itu sulit sehingga juga tidak bisa atau sulit untuk dikelompokkan dia masuk di grup mana. Kemudian kalau di samping itu ya, kalau Mycoplasma itu kan tadi adalah salah satu contoh bakteri yang tidak punya dinding sel. Jadi kan memang dia tidak bisa dicat karena pengecatan itu kan tadi berdasarkan adanya peptidoglikan itu ya, atau peptidoglikan atau lipopolysaccharide, jadi berhubungan dengan dinding sel. Nah, kalau bakterinya itu tidak punya dinding sel, otomatis kan dia tidak bisa melakukan penyerapan cat, sehingga juga tidak bisa dikelompokkan dia masuk dinding sel gram positif atau gram negatif ya. Kemudian Legionella, kalau Legionella itu dia memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan gram, tapi dia bisa dilakukan pemeriksaan dengan perak ya, mengandung Ag, mengandung perak itu bisa ditampilkan. Tapi kalau untuk gram dia secara struktur dia tidak bisa dicat dengan pengecatan gram. Kemudian yang acid fast stain bakteria, misalnya grup Mycobacteria dan Nocardia. Di sini karena dinding selnya itu berbeda ya dengan dinding sel pada gram. Jadi di dalam Mycobacteria, dalam dinding sel Mycobacteria itu ada mycolic acid yang juga wax. Jadi wax ini sangat sulit untuk dilakukan pewarnaan gram. Jadi dia harus dilakukan treatment khusus, misalnya dengan pemanasan untuk memasukkan warna atau cat ke dalam dinding selnya. Dan ini menggunakan pemanasan ya, salah satunya pemanasan dengan pengecatan Zell-Nielsen atau Kinjon-Gebet. Jadi ada beberapa alternatif ya. Tapi yang banyak digunakan adalah Zell-Nielsen, yaitu dengan cara dipanasi dulu agar lilin yang terkandung dalam dinding selnya itu
rusak, kemudian dia bisa memasukkan cairan cat yang diekspos ke dia, sehingga nanti akan terjadi warna. Karena kalau Ziel-Nelson itu kan ada jadi BTA ya, BTA positif, BTA negatif ya. ZN yang BTA positif itu akan menghasilkan warna merah karena dia tadi cair ZNA-nya berwarna merah, kemudian ZN B-nya itu merupakan asam sulfat ya, asam kuat, kemudian ZNC-nya itu sebagai warna kontra, dan bakteri yang Mycobacteria itu dia tahan terhadap asam ya, dia tahan terhadap asam sehingga disebut asid fasten. Maka walaupun dia dikasih asam, tapi warna pertama yang sudah dimasukkan tadi tidak akan hilang, makanya tetap berwarna merah. Kemudian ada bakteri grup lain ya yang masuk, sebetulnya dia masuk gram negatif, Spirochaeta. Spirochaeta ini adalah bakteri sebetulnya masih dari struktur dinding selnya tuh ke arah gram negatif, tetapi dia juga sulit diwarnai karena ukurannya tipis dan kecil ya, tipisnya dinding selnya itu sangat tipis sehingga cat gramnya itu tidak diserap dengan baik, maka tidak bisa dilihat di bawah mikroskop. Dan biasanya kalau kita mau melihat menampilkan secara mikroskopik yaitu dengan mikroskopik medan gelap. Jadi dengan mikroskopik medan gelap kita akan melihat Spirochaeta ini berwarna terang, kemudian dia bergerak aktif ya, karena dia bakteri yang berbentuk spiral dan gerakannya itu seperti spiral ya, gerakan memutar seperti spiral dan aktif sehingga kita bisa lihat di bawah mikroskop dengan mikroskop medan gelap. Itu tadi secara sekilas ya tentang struktur bakteri. Kemudian kita lanjutkan di pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan bakteri itu ada dua ya, pertumbuhan di laboratorium dan pertumbuhan di tubuh host makhluk hidup ya, kalau dia melakukan infeksi. Atau pertumbuhan di tempat lain, misalnya di yang bisa pertumbuhan di permukaan benda mati atau permukaan benda hidup yang disebut dengan biofilm. Tapi secara ini kita membahas yang ini ya, pertumbuhan bakteri di laboratorium atau dengan media buatan. Ini contoh pertumbuhan bakteri ya. Jadi kalau kita menumbuhkan bakteri di suatu media, ini media padat. Nanti akan melihat seperti ini, koloni namanya, titik-titik ini ya, koloni-koloni. Kalau kita lihat di contoh ini, koloninya itu sejenis sama, jadi bentuknya itu sama. Kalau ukurannya memang sedikit berbeda, tapi sebetulnya itu hanya masalah di sini ya, di kasus ini masalah kadang-kadang karena dia ada yang sudah beberapa lama tumbuhnya, ada yang kemudian baru tumbuh jadi masih kecil, tapi nanti dalam kurun waktu misalnya 24 jam itu kurang lebih ukurannya sama. Nah, kalau kita mendapatkan seperti ini artinya bakteri yang ditumbuhin itu sejenis, bakterinya sama. Kemudian kita juga lihat koloni ya, kalau koloninya itu ukurannya sama, warnanya sama, kemudian juga bakterinya sama. Kemudian masing-masing koloni ini mewakili satu bakteri. Jadi satu bakteri itu kalau jatuh ya, misalnya bakteri satu bakteri kalau jatuh di permukaan plate ini, di media ini, nanti dia akan tumbuh jadi koloni. Jadi kita bisa menghitung jumlah bakteri. Kurang lebih misalnya kita mau mengukur jumlah bakteri yang berada di satu cup gitu ya, di tabung gitu ya. Itu kita bisa lihat dengan menghitung pertama konsentrasinya tadi, kemudian yang kedua kita hitung ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini mewakili satu bakteri, dia tumbuh gitu menjadi beribu-ribu sel itu dalam satu koloni. Nah, kalau misalnya kita lihat kurva pertumbuhan mikroorganisme pada pertumbuhan di media buatan, jadi medium buatan ya, bukan pada makhluk hidup, bukan pada sel culture gitu, tapi di media padat buatan, itu kita akan melihat kurva seperti ini. Jadi ada awalan gini ya, di bagian awal dia masih jumlahnya bakteri itu masih mendatar, kemudian akan menaik, jumlahnya itu akan naik secara signifikan mengikuti log phase pada fase 3-4 ini. Kemudian setelah itu akan fase 5, ini fase stationary, itu jumlahnya itu sama, tidak berubah maksudnya. Kalau tadi kan misalnya dari 0 kemudian menjadi banyak gitu ya, menjadi
semakin lama semakin banyak lah di saat di sini ini jumlahnya sama. Kemudian terjadi penurunan setelah itu. Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan bakteri ini, mau memelihara, jadi biar bakteri ini tidak mati, maka pada fase yang ke-6 ini bakteri harus diambil, kemudian ditumbuhkan di medium yang baru. Itu kalau kita mau mempertahankan bakteri ini biar tetap hidup, jadi dilakukan subculture. Subculture ini biasanya dilakukan di yang ke-6 atau 5 atau 6. Kalau sudah fase stationary akhir gitu harus segera diambil sedikit kemudian ditanam lagi di media yang masih segar, masih baru. Untuk dia nanti muncul lagi dari fase 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi setiap sampai di sini harus diperbaharui lagi. Kalau tidak ya bakteri ini kemudian akan mati. Nah, ini contohnya ya, kalau di sini adalah fase lag ya. Fase lag itu fase yang dimana pertumbuhannya itu sangat minimal. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya itu sedikit sekali, karena ini pas waktu kita pertama kali menanam bakteri pada medium buatan. Misalnya 1 mikroliter atau 2 mikroliter bakteri dimasukkan dalam medium, ini misalnya medium apa ya, TSA gitu ya, dimasukkan di sini. Nah, ini kalau kita hitung nanti ini kan hitungannya jam ya, yang bagian bawah. Kalau setelah kita tanam 1 jam kita lihat jumlahnya berapa, itu naiknya cuma sedikit. Kemudian di jam kedua berapa? Nah, kalau sudah di ini ya, ini contohnya misalnya Escherichia coli, karena Escherichia coli itu pertumbuhan relatif cepat. Jadi nanti dilihat di jam kedua, jam keduanya sudah segini, padahal tadi jam 1 masih di bawah 2 ya, masih di bawah 2 CFU, coloniforming unit, yang di sini sudah semakin tinggi. Kemudian di jam ketiga lebih itu sudah mencapai puncaknya. Jadi di sini terjadi pertumbuhan yang cepat. Hal ini karena tadi bakteri di awal ya, kan dia masih adaptasi ya, jadi dia belum bisa berkembang biak ya, dia baru adaptasi terhadap dirinya. Kemudian setelah adaptasi akan terjadi peningkatan yang sangat drastis ya, karena di sini sumber makanannya masih banyak. Sumber makanannya masih banyak, saingannya tidak terlalu banyak, sehingga bakteri ini dapat tumbuh dengan jumlah yang sangat banyak. Biasanya kalau kita mau melakukan uji ya, uji-uji misalnya melakukan uji ekspresi gen, itu kita bisa pakai di sini, di jam ini. Kita ambil di ini. Jadi nanti pas bakteri itu sedang tumbuh. Karena kalau sedang tumbuh kan gen-gen sedang terekspresi. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Misalnya kita mau meneliti pengaruh obat atau pengaruh ekstrak herbal terhadap ekspresi gen tertentu ya, kita treatmentnya di sini biar pas bakteri itu ekspresi gen karena pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, kemudian kalau sudah masuk di stationary phase, ini artinya bahwa bakteri sudah mulai banyak yang mati. Jadi jumlah yang hidup dengan dan mati itu sama. Jumlah pertumbuhan dengan pengurangan karena kematian itu sama, sehingga jumlah bakterinya itu tetap. Disebut dengan stationary phase. Nah, kalau dibiarkan, nanti akan masuk ke decline phase, di mana jumlah bakteri menurun. Mengapa kok menurun? Ya karena tadi bakteri yang mati semakin banyak. Bakteri yang mati itu kan menghasilkan zat toksik juga, yang toksik untuk bakteri yang hidup. Jadi bakteri yang hidup juga akan kena toksisitas dari metabolit-metabolit yang dikeluarkan oleh bakteri yang mati. Di samping itu sumber makanannya sudah menurun karena sudah dipakai, maka di sini tidak ada makanan, kemudian lingkungannya toksik, sehingga jumlah bakteri itu akan menurun dengan cepat dan akhirnya nanti akan mati. Nah, kalau mau melakukan penyegaran bakteri, mau memelihara ya di sini ya, di pertengahan stationary phase itu, atau paling tidak di akhir stationary phase itu harus sudah ditanam di tempat yang lain. Ini beberapa hal yang terkait dengan fase-fase tadi. Di fase lag itu apa saja yang terjadi sehingga mengapa kok pertumbuhannya menjadi lambat, kemudian fase log kenapa cepat, dan sebagainya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ada faktor yang sifatnya biotik, ada yang abiotik. Biotik itu berarti dari mikroorganismenya ya, dari bentuknya gitu, itu juga mempengaruhi. Dari sifatnya, respon terhadap lingkungan, kemudian kemampuan bakteri untuk beradaptasi, dan ada tidaknya bakteri yang lain. Kemudian kalau faktor abiotik itu
termasuk di sini adalah media kulturnya. Jadi media kulturnya itu apakah dia termasuk media yang kaya ataukah media yang minimalis gitu. Tentunya kalau medianya kaya, kaya nutrisi berarti kan lebih cepat ya pertumbuhannya. Kemudian lingkungan, suhunya, kelembapan cahaya. Suhu ini penting ya karena sebagian besar bakteri, terutama bakteri-bakteri yang patogen pada manusia, dia itu mempunyai suhu optimum antara 35-37 ya. 33 ke atas dia masih bisa hidup, di atas 33, tapi optimumnya di 35 sampai 37. Nah, sesuai dengan tubuh manusia juga. Yang di 3 kurang lebih suhunya antara 35-37 suhu normalnya ya. Di 36-37 itu kan normal. Jadi dia bisa hidup di tubuh manusia. Nah, sebagian besar bakteri yang patogen yang terlibat pada infeksi di manusia itu mempunyai optimum untuk pertumbuhan itu di suhu antara 35 sampai 37. Apakah ada bakteri yang ekstrem, misalnya tumbuh di suhu yang sangat tinggi atau suhu yang sangat rendah? Ada. Ya, misalnya kalau untuk bakteri-bakteri termofilia itu dia bisa tumbuh di suhu di atas 50 derajat. Nah, ini nanti mengapa bakteri ini kemudian bisa digunakan untuk uji proses sterilisasi dengan autoklaf. Jadi untuk uji apakah autoklaf itu masih baik atau tidak itu salah satunya bisa menggunakan indikator dengan bakteri tadi yang dia bisa tumbuh, masih bisa tumbuh di suhu yang tinggi. Kemudian adanya senyawa-senyawa toksik ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian tadi yang mempengaruhi pertumbuhan ini tentang reproduksi ya, reproduksi bakteri. Perkembangbiakan bakteri. Ya, perkembangbiakan bakteri itu kalau tadi tumbuh ya, tumbuh itu kan berarti bakteri kan bereplikasi atau bereproduksi ya. Nah, reproduksinya itu yang pertama dengan pembelahan ganda atau binary fission. Ini yang umum ya. Jadi ini sudah kita pelajari, adik-adik pelajari di semester 1 ya. Jadi dari satu bakteri menjadi 2 duplikat bakteri yang identik ya, yang sama. Karena pembelahan dengan binary fission itu dari mulai kromosomnya terbelah, kemudian diikuti dengan sitokinesis dan menghasilkan 2 anakan yang identik. Masing-masing bakteri itu mempunyai waktu pembelahan yang berbeda. Ada yang sangat lambat, ada yang relatif cepat. Kalau yang sangat lambat itu misalnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Dia butuh sekitar mungkin lebih dari 10 jam ya, hampir kurang lebih 20 jam untuk membelah. Sehingga mengapa kalau kita menanam bakteri tuberculosis itu bisa sampai 8 minggu. Sementara kalau kita menanam Escherichia coli itu 8 jam itu udah full, udah maksimum, cepat sekali ya. Karena pertumbuhannya pembelahan waktu untuk membelah itu sangat cepat. Tapi ada yang lambat tadi misalnya Mycobacterium sp ya, itu terutama tuberkulosis ya, itu sangat lambat. Nah, kemudian kalau reproduksi yang kedua adalah dengan konjugasi ya. Konjugasi ini dia tadi sudah kita singgung di awal ya, yang berhubungan dengan pili tadi ya. Jadi di mana ini terjadi pertukaran atau transfer informasi genetik atau kromosom secara seksual. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini ada bakteri yang disebut dengan donor ya. Jadi ada yang donor, ada yang resipien. Yang donor itu dia akan mempunyai seks pili ya. Yang nantinya kalau misalnya bakteri ini ada plasmid yang di sini mengandung resisten gen gitu, kemudian dia berdekatan dengan bakteri yang lain, ini saling berdekatan, kemudian pilus itu akan menempel ya, akan menempel di sini, kemudian akan menghubungkan antara bakteri yang satu dengan yang bakteri yang kedua, yang resipien ini. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk hubungan itu nanti plasmid ini akan replikasi, kemudian akan ditransfer ke bakteri yang resipien, sehingga di sini nanti akan menghasilkan 2 bakteri yang masing-masing mempunyai plasmid. Nah, ini nanti pada proses ini sangat penting untuk transfer materi genetik, terutama antibiotik resisten gen di rumah sakit.
yang kemudian menyebabkan tingginya multi drug resistant organism di rumah sakit ya, karena adanya mekanisme konjugasi transfer materi genetik ini yang tadinya bakterinya mudah diterapi dengan antibiotik yang biasa digunakan, tapi kemudian tidak karena dia sudah mendapatkan transfer plasmid yang resisten genes, yang resisten terhadap obat-obatan tadi, sehingga dia menjadi resisten. Sehingga hal ini yang perlu dilakukan pencegahan ya kalau kita ingin menurunkan terjadinya peningkatan multi drug resistant organism. Tadi ya, ini sama ya, jadi antibiotik gene transfer itu selain tadi dengan konjugasi, tapi juga bisa dengan yang lain, termasuk di sini transformasi. Kalau ini kan konjugasi yang kita bicarakan tadi, jadi dengan adanya pili. Jadi penularan atau transfer plasmid dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Ini adalah contoh gambaran dengan mikroskop elektron ya, bagaimana pili itu terbentuk. Jadi pili itu bisa terbentuk sampai sepanjang ini ya, yang kemudian nanti dari dari bakteri yang donor itu akan mentransfer materi genetik ke bakteri yang resipien tadi, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan dari bakteri yang diberikan tadi. Misalnya yang ditransfer adalah plasmid yang resisten terhadap golongan beta lactam, maka bakteri yang resipien ini juga akan mengekspresikan resistensi terhadap beta lactam karena sudah mendapatkan plasmidnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan spora. Jadi untuk spora itu sebenarnya ada beberapa tipe ya. Ini contohnya adalah endospora. Di sini merupakan sel yang dorman. Dorman itu berarti dia berhenti gitu ya, berhenti dalam satu fase. Tapi tidak berarti dia mati, karena nanti dia bisa menjadi hidup kembali atau menjadi sel yang vegetatif. Kemudian ini ya, untuk yang spora tadi dipengaruhi oleh berbagai macam. Jadi bahwa suatu bakteri kemudian dia membentuk spora itu karena ada sesuatu gitu yang dapat menghambat kehidupannya, survivalnya. Maka bakteri ini kemudian akan memproduksi spora yang dimana spora ini kan lebih tahan ya, lebih tahan sehingga nanti kehidupan bakteri itu tidak terputus karena bakteri itu juga mempunyai kemampuan untuk survival, untuk hidup. Misalnya bakteri yang ditanam di tempat yang bersuhu tinggi itu bisa memicu terbentuknya spora, atau dengan iradiasi, atau penggunaan asam kuat, atau dengan disinfektan. Nah, kalau disinfektan kan kalau bakteri ini kan mati ya, tapi kalau dia dalam bentuk spora, maka dia lebih tahan terhadap disinfektan. Ini contoh dari spora ya, ini contoh bakteri Clostridium ya, Clostridium tetani ya, di mana Clostridium tetani itu adalah bakteri gram positif batang yang menghasilkan spora. Ini sporanya itu letaknya di ujung seperti ini. Kita kalau dengan pemeriksaan gram bisa kita lihat ya, bagian yang bening ini adalah spora. Kemudian yang ini adalah spora-spora yang sudah terlepas. Nah, kalau dari alur ya, bagaimana proses dari pembentukan spora sampai kemudian nanti akan menjadi sel sel bakteri germination menjadi vegetative cell. Itu tadi dimulai dari sebenarnya permulaannya ya dari adanya kondisi lingkungan yang berubah tadi. Dengan adanya kondisi lingkungan yang berubah, kemudian maka akan terbentuk spora ya di sini ya. Dari sini kemudian terbentuk spora di sini. Kemudian kalau misalnya nanti bakteri ini sudah menemui tempat yang baik gitu ya, tempat yang misalnya nutrisius, yang ini spora itu akan germinasi ya. Jadi spora yang tadi dikeluarkan akan germinasi menjadi vegetatif yang seperti sel biasa. Karena kalau kita lihat di sini ada beberapa sel di situ, atau itu bahkan udah lepas. Jadi ada sel yang kemudian dia tadinya
belum membentuk, tapi kemudian karena ada kondisi situasi lingkungan yang tidak mendukung, maka kemudian akan membentuk spora untuk mempertahankan diri, sehingga sewaktu-waktu bakteri ini mati, maka spora ini dapat tetap hidup dan nantinya dapat tumbuh kembali menjadi bakteri dan dapat bereplikasi. Ini contoh-contoh bakteri yang menghasilkan spora, misalnya Bacillus ya, grup Bacillus, Bacillus cereus, Bacillus anthracis, kemudian Bacillus subtilis. Kalau Bacillus subtilis ini ada yang banyak terdapat di lingkungan. Bacillus cereus ini adalah bakteri yang dia itu dapat mengkontaminasi makanan, terutama beras ya, karena dia memang secara ini di situ dia di beras tadi, maka disebut dengan cereus, dan ini sering menyebabkan food poisoning. Jadi pada orang yang makan nasi, misalnya nasi yang sudah lama, misalnya nasi goreng gitu ya, nasi goreng gitu yang terkontaminasi oleh spora Bacillus cereus, ini dapat menyebabkan keracunan makanan. Kemudian ini contoh Bacillus anthracis ya, ini di kultur pada agar darah, koloninya kering seperti itu ya. Kemudian dengan tepi yang tidak rata. Kemudian kalau kita lihat di mikroskopis ya, ini contoh mikroskopisnya itu bakteri berbentuk batang berantai. Di tengah-tengah ini ada bagian-bagian yang kosong ya, yang spora tadi. Kadang-kadang kita tidak menjumpai spora kalau misalnya dari plate ini kemudian langsung kita cat dengan mikroskopik, itu sporanya mungkin tidak terlihat. Tapi nanti kalau ditunggu beberapa hari gitu ya, di mana nanti ini sumber makanan sudah mulai menurun, itu spora akan terlihat banyak sekali di mikroskopis. Ini contoh lesi antrak ya. Jadi kalau ada lesi yang mungkin dari anamnesis ada gejala ke arah antraks, kemudian dari pemeriksaan fisik juga kita bisa melakukan swab ya, swab pada luka, kemudian kita langsung lakukan pemeriksaan gram. Tapi memang harus hati-hati ya, karena antraks ini kan dia berspora ya. Jadi dalam melakukan kultur ya itu harus di laboratorium yang paling tidak 2+ ya. Karena jangan sampai nanti kalau sporanya lepas kemudian terhirup menjadi antraks inhalasi. Mungkin adik-adik nanti kalau di daerah, terutama di daerah-daerah tertentu yang frekuensi terjadinya antraks masih tinggi, juga perlu berhati-hati. Kemudian ini contoh Clostridium ya, termasuk bakteri gram positif batang juga yang menghasilkan spora. Ini Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Tadi ada di gambar tadi ya, di sini ada bagian spora di bagian ujung. Kemudian kalau ini adalah Clostridium perfringens. Perfringens itu yang sering menyebabkan gangrens ya, menyebabkan gangren. Ini kalau kita lihat itu sedikit berbeda ya. Kalau di Clostridium itu sporanya di ujung begini, kalau yang Clostridium perfringens itu agak di tengah, jadi di 2/3 bagian ujung. Jadi ini juga bisa membedakan untuk identifikasi bakteri, ya, letak dari sporanya itu. Nah, kemudian lanjut ya, kalau kita tadi sudah tumbuh bakterinya, kemudian kita ukur ya. Kita ukur bagaimana kita mengukur pertumbuhan bakteri dan fungsinya apa sebetulnya kita mengukur pertumbuhan bakteri. Ada beberapa cara, bisa kita hitung secara langsung, bisa kita tadi secara koloni tadi ya, kita hitung jumlah koloninya, kemudian kita bisa dengan serial dilution, dengan media cair kita dilusi secara serial, kemudian nanti kita kultur, kemudian kita hitung juga. Kemudian bisa menggunakan teknik seperti misalnya most probable number, jadi perkiraan jumlah bakteri yang ada di dalam suatu cairan misalnya, atau suatu benda, atau suatu sampel. Nah, kita bisa memperkirakan. Nah, sebetulnya apa fungsinya? Fungsinya itu adalah kalau misalnya untuk diagnostik ya. Untuk diagnostik misalnya pada infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing itu kan kita menghitung jumlah bakteri yang ada di urin dari sampel urin pasien. Mengapa kok harus kita hitung? Ya karena kalau ada syaratnya dikatakan ISK itu apabila di urin itu ada
jumlah bakterinya itu lebih dari 10 pangkat 5 colony forming unit per mil. Kalau kurang dari itu kita tidak bisa mengatakan itu adalah infeksi saluran kencing. Kenapa? Karena memang urin itu kan tempat pertumbuhan bakteri yang sangat mudah, sehingga ada kontaminasi sedikit saja dari luar. Itu nanti sudah tumbuh. Kalau jumlahnya cuma 10 pangkat 2 misalnya, kita tidak bisa mengatakan itu ISK. Maka penghitungan pengukuran pertumbuhan atau jumlah bakteri itu menjadi penting tadi untuk diagnosis ISK. Kemudian kalau kita mau menghitung jumlah bakteri pada sampel air, jadi untuk menentukan bahwa air itu layak minum atau tidak kan kita ada pemeriksaan dengan pemeriksaan uji kelayakan air minum, yaitu dengan menghitung angka MPN untuk E. coli. Nah, di sini kita juga menghitung berapa jumlah, yang pertama apakah ada E. coli pada air tersebut, kalau ada jumlahnya berapa. Karena nanti ini juga mempengaruhi jumlah ini. Kalau jumlahnya lebih dari 2 per mil gitu ya, itu kan berarti udah nggak layak minum. Artinya dia mungkin akan ada bakteri lain yang di situ, karena kita hanya menghitung satu bakteri. Tapi kalau kurang dari itu, misalnya ditemukan hanya 1 gitu, kemungkinan juga masih dianggap layak. Jadi pengukuran jumlah bakteri ini penting ya. Terus kemudian misalnya di ruang operasi kita juga mengukur jumlah bakterinya berapa di ruangan tadi. Karena ada standarnya ya, bahwa di ruang operasi bersih steril itu jumlahnya harus di bawah 5 per cm3. Kalau lebih dari itu maka tidak layak digunakan untuk operasi, harus dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Nah, ini fungsi dari mengapa kok kita mengukur jumlah bakteri ya. Tadi ini contoh saja ya bagaimana cara mengukur. Jadi kita encerkan, kemudian kita tanam, kemudian kita hitung koloninya. Berapa jumlah koloninya. Ini adalah bagaimana kita melakukan pengukuran dan pentingnya pengukuran pertumbuhan bakteri atau jumlah bakteri. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah bicara struktur, kemudian pertumbuhan, kemudian cara pengukuran gitu. Kita mungkin masuk ke bakterinya sendiri ya. Jadi bakteri di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan indigenous bacteria. Indigenous bacteria atau flora normal yang merupakan mikroorganisme yang ada pada tubuh manusia, tetapi di situ dia tidak menimbulkan penyakit. Kemudian selain indigenous itu ada juga kita sebut opportunistic patogen. Kalau yang indigenous tadi kan dia tidak, memang dia ada di situ ya, ada di situ, dan kadang-kadang dia mempunyai fungsi yang penting untuk pertahanan tubuh manusia. Tapi kemudian ada juga opportunistic patogen. Kalau opportunistic itu dia flora normal, dalam kondisi tertentu dia flora normal, tetapi dia berpotensi untuk menjadi patogen. Jadi mempunyai potensi untuk menjadi patogen dan nanti bisa juga sebagai patogen. Kalau kita lihat ya, di tubuh kita itu banyak sekali mikroorganisme, dari mulai di area mulut, saluran pernafasan, kemudian di gastrointestinal, di kulit, itu ada berbagai berjuta-juta bakteri yang residen di situ, yang memang dia tinggal di situ. Misalnya di saluran pernafasan itu ada Staphylococcus, ada Streptococcus. Kita juga menjumpai bakteri anaerob. Ya, di bagian tertentu di sini ya ada Fusobacterium misalnya. Ini adalah flora normal. Jadi memang dia pada orang sehat pun dia ada, bisa ditemukan pada orang yang sehat. Kemudian di kulit, terutama Staphylococcus ya, Corynebacterium, ini di kulit itu banyak sekali. Nah, kemudian yang gastrointestinal juga, gastrointestinal itu malah banyak sekali bakterinya. Kemudian juga genital tract ya, termasuk Lactobacillus, Streptococcus itu ada di genital tract. Bakteri-bakteri ini mempunyai fungsi ya. Misalnya yang ada di kulit, dia berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan patogen, bakteri patogen. Karena kalau di situ flora normalnya turun, maka kalau misalnya ada patogen itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh. Jadi tidak ada saingan, maka dia tumbuh. Sehingga misalnya penggunaan eksesif ya, cairan disinfektan pada kulit ya, soal terus-menerus mungkin karena ingin bersih gitu ya, sehingga ini bisa mengganggu homeostasis dari flora normal di situ, yang kemudian akhirnya malah
bisa menimbulkan infeksi oleh bakteri patogen karena flora normalnya tidak seimbang lagi. Misalnya pada pada saluran pernafasan juga begitu. Di saluran pernafasan kan bakterinya banyak, tetapi sebetulnya dia memang ya membantu homeostasis di daerah tadi biar flora-flora atau bakteri patogen itu kalau masuk dia cepat disingkirkan karena dia tersaingi ya. Jadi kan kalau bakteri yang flora normal kan dia memang sudah residen. Jadi kalau ada yang lain masuk itu kan mereka akan berusaha untuk menghalau bakteri patogen tadi. Maka itu peranan dari flora normal. Sehingga nanti misalnya ada orang ya diperiksa rectal swab misalnya, kemudian didapatkan bakteri Escherichia coli, ya wajar wong itu flora normal gitu ya. Jadi bukan hal yang aneh. Atau di kulit, di swab kulitnya gitu pada orang normal, ditanam ada bakteri, ya wajar karena memang di situ ada flora normal. Nah, tapi ada tempat-tempat tertentu yang dia itu harus bersih dari bakteri. Kalau ada bakteri, maka mesti itu adalah penyebab penyakit atau menyebabkan penyakit. Misalnya ini ya, contoh di sini ya, misalnya di sirkulasi, di hati, di jantung sirkulasi, kemudian di liver, di ginjal, di paru-paru ya, di sel paru, kemudian di middle ear, inner, terutama inner ear ya, ini atau di dalam mata ya, cairan mata itu harusnya tidak ada bakteri, harusnya steril. Kalau misalnya di tempat-tempat itu ada bakteri, berarti itu abnormal. Kalau yang tadi kan memang harus ada. Tapi kalau di tempat-tempat ini harusnya tidak ada. Kalau ada berarti ada masalah. Ya misalnya di darah, di urin, di ginjal, di ini juga atau di cerebrospinal fluid ini harusnya steril. Jadi ada tempat-tempat yang memang harus steril. Artinya kalau di situ ada bakteri berarti itu ada abnormal. Jadi mesti ada infeksi. Nah, tadi ada yang bakteri yang residen di situ, ada yang sebagai bakteri oportunistik, ada yang sebagai penyebab infeksi, terutama kalau misalnya kita ketahui itu ada di steril site. Nah, infeksi bakteri sendiri itu sebetulnya merupakan proses yang berkelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, exposure terhadap mikroorganisme itu ada berbagai macam. Ada yang disebut dengan transient colonization, ada yang disebut dengan colonization, ada yang disease. Kalau transient itu sewaktu, jadi dia itu sementara. Bakteri itu tinggal di misalnya di kulit kita, misalnya pasien dirawat di rumah sakit, kemudian dia dirawat lama, kemudian di kulitnya itu dijumpai Acinetobacter baumannii misalnya. Di sini kalau misalnya nanti dia mandi, maka bakterinya kan hilang. Nah, ini namanya transient ya. Jadi dia itu cuma nempel di situ sementara gitu. Ada yang colonization. Kalau colonization itu dia memang udah tinggal di situ, tapi dia tidak menyebabkan infeksi, tidak menyebabkan respon imun. Jadi orangnya ya baik-baik saja. Tetapi kolonisasi ini berpotensi untuk kemudian menyebabkan penyakit karena dengan dia berkolonisasi di situ, maka dia tinggal selangkah lagi untuk menyebabkan infeksi kalau terjadi gangguannya. Jadi kalau dia sudah infeksi, maka bakteri ini masuk, kemudian berkembang biak di tubuh, ya, yang kemudian apakah itu menyebabkan gejala klinis atau tidak? Nah, kalau misalnya menyebabkan klinis kan sudah menjadi disease ya penyakit. Tapi infeksi ini juga nanti karena infeksi ini ada yang kemudian bisa dihalau oleh sistem imun, ada yang tidak, yang kemudian menimbulkan gejala klinis tadi. Tapi kalau masih kolonisasi ini dia memang belum ada belum ada clinical symptoms, belum ada tidak ada respon imun. Jadi ya cuma dia di situ saja. Kemudian kalau karier ini adalah orang yang dia itu membawa mikroorganisme di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak ada simptom secara klinis. Tapi orang-orang karier ini berperanan untuk sebagai sumber infeksi. Misalnya pada orang dengan salmonella ya, dia karier salmonella. Ada beberapa ya mungkin memang diwajibkan ya kalau di hotel atau yang meramu makanan, penyaji makanan itu akan diperiksa apakah punya karier salmonella.
Kalau misalnya dia punya karier salmonella, maka tentunya dia harus tidak boleh menyentuh makanan, jadi harus dipindah gitu ya. Jadi karier ini karena dia sebagai potensi untuk sumber infeksi. Karena kasus-kasus tertentu itu terjadinya outbreak infeksi oleh salmonella itu penyebabnya adalah karena ada penyaji makanan atau pembuat makanan yang karier salmonella. Atau karier Staphylococcus aureus methicillin resistant MRSA. Itu juga demikian. Dia tidak sakit, tidak apa-apa. Kalau itu petugas kesehatan atau dokter atau mungkin residen atau koas gitu yang sebagai karier MRSA ini juga berbahaya karena dia bisa menyebabkan transmisi ke pasien, terutama pasien-pasien yang kondisi tubuhnya lemah ya. Di rumah sakit kan pasien-pasien banyak yang imunkompromis karena adanya penyakit komorbid yang banyak atau karena kondisi tubuhnya memang sedang sakit ya, jadi dia mudah untuk terinfeksi. Nah, kalau kontaminasi ini hanya adanya mikroorganisme dalam misalnya di media gitu ya, terkontaminasi dari luar, dari lingkungan itu. Kemudian kalau tadi ada flora normal, di sini ada infeksi bakteri ya. Kalau tadi bakteri-bakteri yang kita lihat di indigenous mikroorganisme tadi memang ada di situ, tidak menyebabkan penyakit, dia memang di situ dan bahkan berperanan untuk membantu tubuh ya dalam mencegah terjadinya infeksi. Nah, kalau di sini ini adalah infeksi yang terjadi. Jadi misalnya tadi di meninges ya, meninges itu kan harusnya steril. Tapi dia bisa terinfeksi misalnya penyakit Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza gitu. Tadi Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae itu bisa merupakan flora normal pada orang sehat di daerah saluran pernapasan bagian atas. Tetapi pada kondisi tertentu, misalnya pada anak atau pada orang tua atau pada kondisi yang pasien ini imunokompromis, itu bisa menyebabkan bakteri itu bisa kemudian masuk ke meninges ya melalui aliran darah atau yang lain yang menyebabkan meningitis. Termasuk di sini menyebabkan otitis media ya. Misalnya pada orang dengan infeksi pada faringitis atau mungkin pada awal-awal ini ya pada awal rinitis gitu yang kemudian menyebabkan pembengkakan tuba Fallopi, tuba Eustasii. Nah, dengan itu kan nanti akan terjadi aliran balik ya, jadi bakteri tadi bisa masuk melalui tuba Eustasii masuk ke telinga tengah yang kemudian menyebabkan infeksi. Padahal tadi dia bukan posisinya nggak di situ karena telinga tengah kan harusnya steril, tapi karena ada kondisi yang menyebabkan bakteri itu mudah untuk masuk ke dalam telinga tengah, maka menyebabkan infeksi, misalnya otitis media. Kemudian pneumonia itu ya, misalnya Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae itu kalau di bagian paru yang sini dia jadi patogen. Kalau di bagian atas dia mungkin tidak akan menyebabkan apa-apa, tapi kalau dia sudah masuk ke sini menyebabkan patogen. Demikian juga bakteri-bakteri seperti misalnya ini ya bakteri-bakteri yang ada di dalam usus, misalnya E. coli. Ya misalnya E. coli itu kalau di saluran gastrointestinal dia tidak sebagai patogen ya, tapi kalau kemudian dia masuk ke saluran pernafasan seperti E. coli, Klebsiella itu menyebabkan patogen. Kemudian kalau di kulit ya ini yang sering sebagai penyebab itu misalnya Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus pyogenes menyebabkan penyakit misalnya erysipelas, selulitis gitu. Kemudian kalau di usus, tadi E. coli itu sebagai flora normal, tetapi di sini ada jenis E. coli yang patogen, misalnya grup ini ya, ETAC ya, Enterotoxigenic E. coli, Enterohemorrhagic E. coli, Enteroinvasive E. coli, Enteropathogenik E. coli. Ini adalah E. coli yang patogen, yang dimana kalau dia ada di usus, maka dia mesti akan menimbulkan gejala klinis, menyembuhkan sakit atau menyebabkan infeksi. Jadi harus dibedakan antara E. coli residen atau E. coli flora normal dengan E. coli patogen, yang contohnya seperti ini ya.
Kalau ada indikasi adanya ini, maka itu adalah patogen karena harusnya dia tidak di situ. Kemudian kalau di saluran kencing misalnya, ini juga E. coli tadi kan dia di gastrointestinal dia adalah flora normal, tetapi kalau kemudian karena E. coli ini termasuk bakteri yang mempunyai rambut getar, yang mempunyai pili ya, yang dia itu mobile, motil gitulah, motil dia bisa bergerak kemudian masuk ke dalam saluran uretra kemudian ke saluran kencing menyebabkan infeksi. Jadi potensi untuk menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, untuk transmisi sendiri ada beberapa mekanisme ya, mekanisme transmisi bisa secara kontak langsung, bisa dengan perantara misalnya dengan airborne, waterborne, atau foodborne, atau vektor transmission. Jadi untuk menyebabkan penyakit tadi, bakteri-bakteri ini dapat dengan hanya kontak saja. Kemudian dengan tadi bisa melalui air, udara, atau melalui makanan, atau transmisi melalui binatang. Ya. Ini saya lewati saja. Nah, kemudian bagaimana mekanisme patogenesis infeksi bakteri tadi? Di sini kalau patogenesis itu ditentukan oleh virulensinya. Kemudian jumlah bakteri yang menginfeksi semakin banyak yang masuk, semakin infeksi itu akan terjadi. Kemudian portal of entry-nya. Portal of entry dari bakteri ini juga menentukan. Jadi di sini misalnya dari portal of entry, jadi masuknya bakteri itu dari mana? Bisa dari traktus respiratorius, bisa dari gastrointestinal, genitourinaria, dari konjungtiva, kemudian dari kulit, atau melalui parenteral route. Parenteral route itu berarti dia misalnya lewat injeksi atau lewat suntikan, gitu ya. Jadi lewat ini dia bisa terjadi atau masuknya bakteri tadi. Kemudian kalau sudah masuk itu jumlahnya berapa gitu. Kalau jumlahnya hanya sedikit ya kemungkinan bisa diatasi oleh sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Kalau jumlahnya banyak, nah ini baru potensi untuk menimbulkan infeksinya semakin besar. Kemudian adherence-nya, bagaimana adherence-nya terhadap sel. Jadi kemampuan dia untuk attachment, untuk nempel di sel host-nya itu. Kemudian kalau sudah adherence kan dia harus melakukan penetrasi dan evasion. Jadi harus masuk kemudian menimbulkan memperbanyak diri. Ya, di situ ada beberapa faktor ya, faktor dari bakteri yang memungkinkan dia melakukan penetrasi dan evasi itu. Bisa dari kapsul ya, jadi kan dia punya kapsul, dia lebih mudah untuk masuk yang melekat, kemudian masuk dan juga terhindar dari kemudian dari sel wall-nya, kemudian dari enzim yang diproduksinya, kemudian dari yang lain ya, kemampuan dia untuk tumbuh di intraseluler ini juga sangat berperanan. Bagaimana bakteri tadi bisa berkembang dan survive di dalam tubuh manusia setelah dia masuk tadi. Kemudian kalau dia sudah masuk kan dia akan menyebabkan kerusakan pada host cell ya, karena mungkin yang dihasilkan tadi siderovers itu kan termasuk transport untuk Fe ya, untuk iron. Ini kan sangat penting juga untuk metabolisme bakteri, metabolisme tubuh juga, karena dengan begitu kan dia menyebabkan kerusakan, atau kerusakan secara langsung, atau kerusakan yang disebabkan oleh toksin, misalnya eksotoksin, endotoksin, dan yang lain. Ini yang kemudian menyebabkan kerusakan pada host cell. Nah, kemudian bakteri ini kalau sudah masuk menginfeksi, menyebabkan kerusakan kan dia akan dikeluarkan. Nah, keluarnya ini biasanya sama dengan portal entry ya, dan portal exit itu bisa dari pernapasan dengan batuk, kemudian bisa juga dari cairan tubuh, bisa dari bisa dari mana? Bisa dari saluran pernapasan, bisa dari kulit, bisa dari gastrointestinal, bisa dari keluar melalui urin dan sebagainya. Jadi
Yang kemudian nanti setelah dia keluar, dia akan mengulangi proses lagi ke portal entry tadi. Portal entry yang mana yang kemudian menyebabkan dia sakit atau mendapatkan bakterinya tadi. Ini adalah contoh dari beberapa kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit, jadi virulence factor. Jadi ada yang sifatnya invasiveness, yang menyebabkan dia bisa invasif, kemudian toksinnya. Kalau invasif itu tadi ada adherence factor ya, kemampuan untuk melekat dulu, misalnya adesin, ada pili, kemudian kapsul atau slime layer, yang kemampuan dia membentuk glikokalik dan biofilm, atau invasif enzim, misalnya hyaluronidase, hemolisin, koagulase, stafilokinase. Misalnya hyaluronidase ini kan adalah dia itu bisa merusak jaringan ya, jaringan ikat ya. Jadi kalau jaringan ikatnya rusak kan bakteri ini lebih mudah untuk invasif pergi kemana-mana. Kemudian misalnya hemolisin itu juga bisa kemampuan dia untuk menghancurkan sel darah. Kemudian koagulase itu kemampuan dia untuk melakukan koagulase. Jadi koagulan. Jadi bakteri ini kan jadi terlindung dari serangan karena dia berada dalam lindungan fibrin ya. Kemudian kalau bakteri tertentu juga punya stafilokinase yang dia itu dapat menghancurkan fibrin. Jadi kalau tadi dia terlindung dari serangan dari luar, dari sel-sel PMN misalnya, karena dia berada di dalam lapisan fibrin, maka nanti di tempat dia sudah berjalan jauh, masuk ke tempat yang dia suka, dia ingin berkembang biak di situ, dia bisa mengeluarkan enzim stafilokinase yang menghancurkan fibrin. Akhirnya dia bisa berkembang di situ. Nah, ini contoh-contoh invasiveness enzim yang dipunyai oleh bakteri yang menyebabkan bakteri-bakteri tertentu itu lebih patogen dibanding dengan bakteri yang lain. Kemudian kemampuan menghasilkan toksin, baik exotoksin maupun endotoksin. Ini gambaran ini ya, gambaran bagaimana infeksi itu sudah terjadi. Tadi sudah disebutkan ya, chain of infection dari mulai portal of entry-nya di mana, kemudian dia masuk tadi, kemudian menginfeksi pada terutama susceptible host. Susceptible host itu berarti host yang atau orang yang memang dia itu susceptible. Bisa karena ada penyakit lain, misalnya pada pasien diabetes, misalnya atau pada pasien dengan luka bakar yang besar, pada pasien post-operasi, pada pasien dengan umur yang tua, atau pada pasien dengan kelainan imunologis, misalnya penyakit leukemia, penyakit lupus erythematosus, dan sebagainya. Ini termasuk susceptible host. Kalau dia masuk entry ke susceptible host, itu bakteri-bakteri ini kemudian akan menyebabkan penyakit. Nah, kemudian bakteri-bakteri ini setelah menyebabkan penyakit, dia itu tadi dapat tumbuh atau reproduksi yang nantinya itu sebagai reservoir atau tempat berkembang biak. Orang itu kan jadi tempat berkembang biak. Nah, kemudian akan dikeluarkan lewat portal of exit, bisa lewat darah, bisa cairan tubuh, bisa lewat kontak dengan kulit, yang kemudian dia akan tadi kena orang yang lain. Kalau misalnya di sini ada orang lain, maka orang itu juga akan terkena infeksi. Dan ini akan terus berputar ya. Rantai ini akan terus berputar sampai kemudian kita memotongnya di mana. Misalnya kita potongnya di sini, portal of exit dia tidak bisa di sini ya, di portal sini ya, kita potong di sini. Setelah dia dikeluarkan, dia tidak bisa masuk. Misalnya dengan tadi cuci tangan yang bersih, dengan membersihkan permukaan-permukaan yang potensi untuk ditempati oleh bakteri yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, ini kalau kita bisa memotong di situ, maka chain ini akan berhenti terpotong. Tapi kalau tidak, maka dia akan terus-menerus akan menyebabkan infeksi yang ke orang yang lain. Ini beberapa hal ya terkait ini, mungkin adik-adik bisa baca sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya, misalnya hyaluronidase, koagulase, kinase, kemudian kapsul dan sebagainya. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini endotoksin dan exotoksin tadi mungkin ini ya sedikit ya. Kalau tadi endotoksin itu adalah disebabkan karena ini ya, endotoksin itu tadi kan di gram negatif itu kan ada lipopolisakarid. Maka kalau bakteri gram negatif itu mati, maka ini lipopolisakarid itu menjadi endotoksin. Jadi endotoksin itu hanya dikeluarkan kalau bakterinya mati dan ini hanya pada gram negatif.
Kalau eksotoksin itu disekresi pada saat bakteri hidup. Dan ini ada dijumpai pada gram positif dan gram negatif. Jadi baik gram positif maupun gram negatif itu mampu untuk menghasilkan eksotoksin. Tapi kalau yang endotoksin hanya pada gram negatif karena dia punya LPS tadi. Karena kan ini kalau bakteri mati selnya pecah maka LPS-nya akan ikut aliran darah kemudian menyebabkan reaksi ya. Reaksi menyebabkan apa? Gejala klinis ya misalnya sepsis yang disebabkan oleh toksin. Ini sudah ya. Ini adalah stase dari penyakit ya. Tadi disebutkan kalau pasien terinfeksi, kemudian dari awal ya masa inkubasi. Inkubasi itu pada saat pasien mulai terinfeksi sampai timbul gejala. Nah, kalau sudah gejala kan berarti sudah sakit. Kemudian kalau misalnya terjadi diberikan terapi atau karena sistem imun tubuh, maka penyakit itu akan menurun dan kemudian akan konvalesen. Ini adalah gambaran umum. Jadi pada saat fase-fase penyakit infeksi. Mungkin itu dulu deh yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya. Ya, saya harap adik-adik nanti selain membaca apa ini ya kuliah ini juga nanti juga belajar dari sumber yang lain ya. Jadi untuk memperkaya. Mungkin demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk kuliah kali ini ya.